Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, kesempatan, kelonggaran, sehingga kita ini bisa ngaji bareng di Musola Al-Ikhlas ini. Meskipun ya jamaahnya itu bisa dihitung ya, tetapi tidak apa-apa, tetap semangat. Ya meskipun saya ini sendiri kadang juga jarang di musola karena ada tugas di mana-mana gitu ya. Tidak apa-apa, banyak yang melakukan kegiatan selamatan, ada undangan, jadi jamaahnya itu bisa dihitung ini berapa gitu ya. Tetap semangat. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, ketetapan iman, Islam, takwa, terus diberikan nikmat kesempatan atau kelonggaran, diberikan nikmat berupa anak yang soleh, diberikan nikmat berupa diberikan bisa nafas menghirup udara ini, maka kita ini wajib menggunakan nikmat tersebut untuk ibadah. Yang saya jelaskan ayat tadi itu karena tujuan manusia hidup di dunia ini yaitu untuk ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku, yang artinya surat tadi loh ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita semana ini beraktivitas seperti sekolah, ngantor, seperti ngaji, seperti ya kegiatan yang bernilai positif apapun itu harus diniatkan untuk ibadah agar tidak sia-sia kegiatan baiknya yang kita lakukan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua yaitu saat beribadah yaitu harus ikhlas, harus berdasarkan tuntunan syariat agama Islam, perintah Rasul. Dengan melaksanakan dua perintah itu, maka insya Allah kita ini juga akan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal ibadah diterima itu dua tadi ya. Apa? Ada yang masih ingat? Ikhlas. Yang pertama yo, yang kedua yaitu harus sesuai dengan perintah Rasul itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak memakai halo-halo ya tidak apa-apa ya, karena kan jamaahnya kan ya sedikit, bapak-bapaknya itu banyak yang selamatan. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema hari ini yaitu saya sesuaikan dengan tema kehidupan anak muda zaman sekarang, zaman Gen Z apa-apa ya ora ngerti aku bahasa Inggris, atau zaman milenial ya ora pati mudeng, yaitu tentang move on dengan iman, bukan lupa tapi dengan ridho. Ayo kita simak. Kadang kita tidak gagal karena tinta yang kandas, tapi karena belum belajar menerima takdir dengan lapang dada. Banyak loh ya
anak-anak muda zaman sekarang termasuk yang ngomong ini, ngapunten ya, yang termasuk yang ngomong ini itu banyak yang mengalami depresi atau stres, banyak yang mengalami nilai yang dulunya itu tinggi sekarang anjlok, yang dulunya itu rajin beribadah sekarang tidak rajin beribadah atau belajar dan apapun itu salah satunya disebabkan karena putus cinta, putus pacar. Kalau kita ini sampai sakit hati, putus cinta, putus pacar, itu berarti kita ini tidak menerima takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh singkat, Mas Jama diputus pacar, maka Mas Jama itu tidak mau tidak ridho atau tidak menerima takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ini ngapunten, kalau kita ini putus pacar atau putus cinta, itu Allah menyelamatkan kehidupan kita. Allah itu memberikan kemudahan kepada kita. Allah itu memberikan manfaat kebaikan kepada kita agar kita ini beramal soleh. Gitu ya, mungkin menurut kita ini ya teman-temanku semana, Bapak Ibu, kalau putus cinta itu elek menurut manusia, tetapi menurut Allah itu baik. Bapak, ibu-ibu, teman-temanku semana yang berada di manapun berada, kita ini kalau agar tidak sakit hati, untuk mengobati sakit hati atau mengobati rasa putus cinta, yaitu yang pertama yaitu mengembangkan atau menekuni hobi bakat kita. Kalau kita ini serius tenanan dalam menekuni hobi kita, maka insya Allah kita ini lupa dengan nama tinta-tintaan itu. Kalau kita ini menekuni hobi atau cita-cita yang kita inginkan, itu insya Allah jadi sukses. Ya teman-temanku semana. Yang kedua yaitu sarana memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini berzikir mengingat Allah, maka hati kita ini menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Jadi teman-temanku semana ya termasuk ngomongi kula Mbak, kadang kita ini agak gelisah, kudu ngamuk, kudu pegel, Mas ya ora enak masalah apa-apa, ya kuwi berarti tandane kita ini kurang berzikir kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu kita ini membaca Al-Quran atau angan-angan Al-Quran sak maknane. Wes to teman-temanku semana termasuk ngomongin kula dhewe ya, kalau kita ini membaca Al-Quran terus dipahami, diresapi di dalam hati, maka insya Allah hati itu menjadi tenang, mendapatkan hidayah. Hidayah itu jalan petunjuk ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku semuanya,
sakjane iki yo ta, awake dhewe iki dak oleh putus asa dengan apa teman-teman? Dengan diputus cinta, dengan kemaksiatan kita, dengan nakali kita, ojo sampai putus asa. Teman-temanku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memberi ampunan kepada kita, yaitu yang dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Teman-temanku semuanya yang saya hormati, para pemirsa channel apa ini namanya, channel media dakwah, apa ya tidak tahu namanya saya ya. Teman-temanku semana, jadi Allah itu suka kepada pelaku maksiat, pelaku dosa yang merasa dirinya itu paling hina, merasa dirinya itu paling banyak dosa, terus memperbanyak zikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu meminta ampunan kepada Allah agar dosa-dosanya itu diampuni. Allah itu suka orang yang gitu daripada orang yang beramal soleh terus sombong dengan keilmuannya, sombong dengan gaya napah ilmu akeh. Ngono ya teman-temanku semana. Wis toh, tidak apa-apa yang kita ini kita ini termasuk orang baik ya teman-temanku semana. Wis ora apa-apa tuh sampai putus asa, sing biasanya tukang mendem, mabuk, judi dan lain-lain, udah putus asa. Wis toh, Allah itu pasti menerima tobat kita. Lah Allah itu berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar tadi ya, ayat 53, wis aja sampai putus asa ya ta. Bahkan ada kisah orang yang bertaubat dengan dosanya itu langsung dimasukkan di surga, matina pas husnul khotimah. Ada juga kisah orang yang sregep nglakoni amal ibadah, sregep ngaji lan sak panunggalanipun terus meninggal suul khotimah karena sombong dengan amalna, sombong dengan ilmuna, terus Allah memasukkan kepada neraka. Teman-temanku semuanya kayak gitu ya. Teman-temanku semuanya, wis to, ora sah wedi, ora sah ngrungokne omongane wong-wong, alah awak mungkin tukang mendem, wis tau ki neraka. Aja koyo ngono. Ya, jangan kayak gitu ya teman-temanku semana. Wis toh, kita ini harus tetap 3B. Ada yang tahu 3B itu apa? Belum saya sampaikan. Yang pertama yaitu berusaha, kedua yaitu berdoa, yang ketiga yaitu bertawakal. Itu 3B ya teman-temanku semana. Ada yang tahu 3B itu apa?
berdoa, berusaha, bertawakal. Kalau kita ini berdoa tanpa berusaha, namanya itu bohong. Kalau kita ini berusaha tanpa berdoa, namanya itu sombong. Terus bertawakal itu kalau kita ini sudah memenuhi 2 poin tadi, kalau kita ini sudah berdoa, berusaha, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu teman-temanku semana obat hati, yaitu sholat wengi. Lakon nono kayak neng siiran nonton niko, kayak neng lagu-lagu Jawa, sholat wengi, qiyamul lail, sholat saat di malam hari. Ini biasanya sholat tahajud, sholat hajat, sholat rena-rena lah pokoknya ya. Itu karena kenapa Allah itu juga memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat malam, karena di sepertiga malam atau pas tengah wengi itu lek pamone doa ki langsung les dikabulne, langsung les dikabulne. Kok ngono to Mas Jama? Iya betul, karena banyak orang yang tidur saat malam hari daripada orang yang melek gitu. Kan saingannya kan ora akeh to. Lelek pamone awan ki akeh sing melek, dadine sing donga akeh. Saingane yo akeh lek pamone awake dhewe ki donga. Tetapi kalau malam itu banyak orang yang turu atau tidur, terus saingannya awak dhewe berdoa kepada Allah itu titik ora akeh ya teman-temanku semana. Padha karo dodolan. Dodolan kilik saingane akeh kan bisa juga ya, ini bisa juga ya laris manis. Kalau saingane akeh terus dadane ki padha ya embuh ya, wallahu alam biswab ya teman-temanku semuanya. Ya contohnya kayak gitu. Teman-temanku semuanya, selanjutnya apa ya tadi? Yuk kita bahas ke materi lagi, kok iso deken cinti. Hubungkan dengan fenomena hijrah anak muda. Banyak yang hijrah karena luka tapi belum sampai pada tahap ridho. Kok medeni ya Mas Malek ngomong. Banyak itu anak muda sing merasa hijrah, yang wis hijrah. Banyak anak muda yang hijrah itu sing elek menuju kebaikan, sing biasane orang ngaji moro-moro gelem ngaji, jenenge hijrah kayak gitu ya. Sing biasane ora tahu jamaah terus mau jamaah, itu namanya hijrah. Tetapi di sini belum ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak anak yang gitu. Wis tau kita ini ya harus dipikir-pikir kalem-kalem ngono. Yuk napa to sih? Awak dikit dadak mikir nemen-nemen masalah tinta, masalah pacar. Manfaatnya itu apa neng awake dhewe, Jal? Dipikir-pikir kayak gitu. Walah yo ta, lek pacaran iki entek-enteki dhuwit dingge nukokne patare kuwi atau sayange itu ya. Ge manfaate iki apa lek pamane pacaran? Lah ngene iki contoh lek pas bengi duwe pacar dijak dolan joken dindi. Lah lek pamane dijak dolan dindi kan itu kan bisa juga maksiat, bisa juga kemungkinan besar maksiat karena kan kita ini berduaan gitu di tempat gelap. Yang ketiga nah yaitu apa pihak yang ketiga? Setan. Lah engko lek pamane kita berduaan, ada pihak yang ketiga setan. Lah setan ini menjerumuskan kemaksiatan gitu ya teman-temanku semana. Ya alhamdulillah ota sing jomblo-jomblo iki tetap semangat.
Ojo tetap ojo piye jenenge putus asa. Wis to, dereke jojo rezeki kematian itu sudah ditakdir, sudah ditatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-temanku semana. Tadi itu apa? Saya ini bingung. Banyak yang tidak ridho. Wes to, kan masalah dipikir-pikir atau bertafakur ini dipikir-pikir. Yo ini ki lek pacaran bengi ki biasane ki yo dolan di manfaat iki apa ya? Ini ki lek pomone nang omah. Lek nang omah kan yo iso rewangi wong tua, iso engko salat jamaah pas subuh, iso qiyamul lail, yaitu qiyamul lail itu sholat saat malam hari dan lain-lainnya. Terus sahabat diki yaitu bagaimana caranya bertafakur, berpikir atau merenungkan pacaran ki apik apa elek ya ngono. Saya tidak melarang teman-temanku sing wis kadung pacaran, wis awak diki tak dak merenung ta. Ya, orang melarang Mas Jamal, tetapi saya mengajak merenung api apa elek ngono ya pacaran ki. Tadi iki move on dalam Islam, move on bukan sekedar melupakan tapi memperbaiki arah hati. Hati niki ditoto ta, ojo panggah mikir nih patar wae, teman-temanku semana ya. Karena kalau kita ini termasuk jamaah ini ya sing ngomong iki ya tah ya. Lek pamone mengharapkan, lek pamone kita ini ngandalne manusia itu pasti kecewa. Lah jenenge manungsa lek diandalne iki kan kadang kan ya meleset. Lek pamone meleset kan bisa menjadikan kita kecewa, tetapi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan mudah, pasti akan diberikan ridhona. Lah, ini ya bukan berpindah ke orang lain tapi berpindah mendekat kepada Allah. Lah, mendekat kepada Allah itu bisa disebut juga dengan hijrah. Sing biasane ora tahu jamaah moro-moro jadi jamaah, itu namanya hijrah. Sing biasane orang ngaji moro-moro ngaji, itu namanya juga hijrah. Ya, teman-teman, Kusmana paham atau tidak? Selanjutnya yaitu saya tadi belum ngomong tentang pentingnya ngaji atau golek ilmu ya. Golek ilmu itu wajib teman-temanku semana. Jalina tolabul ilmi faridatun ala kulil muslim. Yaitu mencari ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Karena kenapa? Untuk menghindari kebodohan. Menghindari kebodohan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satunya ya teman-teman. Karena ya Allah, karena kita ini memburu sholat isya, maka materinya rodok digaskan ya. Hijrah dari luka menuju ridho saat hati kecewa. Allah sedang membersihkan ketika kehilangan. Allah sedang menyelamatkan. Oh, sudah saya jelaskan tadi. Ini kalau belum paham yang saya bacakan di tas, yaitu saya baleni ya. Hijrah dari luka menuju ridho saat hati kecewa. Berarti Allah itu sedang membersihkan hati kita ini agar tidak melaksanakan atau melakukan kemaksiatan atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, madorot. Ketika kehilangan, Allah juga sedang menyelamatkan, maksudnya yaitu kehilangan seseorang yang kita cintai. Engko wedine iki ngene ta, lek pamane pacaran kok sanu tidak
kepada hal-hal sing aneh-aneh dan wedine engko menyebabkan kita ini mengalami aneh-aneh, contohnya kayak hamil di luar nikah dan lain-lain. Nah, gitu ya teman-temanku semana. Apakah ada yang ditanyakan? Yo, apakah ada yang ditanyakan? Piye ta? Orang nak sing ditanyakan. Ya wes, kalau tidak ada ditanyakan. Yo, kita lanjutkan lagi tentang orang yang menahan marah, meminta maaf. Teman-temanku semana, kalau kita ini dilarani pacar, dilarani konto kerabat saudara dan selanjutnya, yaitu kita ini wajib meminta maaf dan menahan marah. Obat marah itu diam. Teman-temanku semuanya, ini termasuk ngomongnya aku dewe loh, tapi biasanya kan tukang muring-muring ya. Obat marah itu apa? Diam. Kenapa kok marah itu dilarang? Karena marah itu akan merusak akal pikiran kita. Akal pikiran kita itu pedot jadine. Itu dijelaskan oleh Kyai Haji Ahmad Jamaluddin yang pas ngaji kitab Al-Hikam. Saya tahu itu Kyai Haji Jamaluddin itu menjelaskan gini ta. Uang sing biasane muring-muring, nek basane Jombang kan muring-muring ya. Kan bahaya ini pun dalam ini pun Jombang. Wong sing tukang muring-muring ki akale jadine pedot gitu. Oh alah nggih ngono. Dalil dari kita ini harus menahan marah dan terus meminta maaf apabila melakukan kesalahan, memaafkan kepada orang yang membenci, memusuhi kita, yaitu dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi di dalam Quran surat Ali Imran yang saya bacakan tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu menjelaskan bahwasana kita ini harus berinfak atau bersedekah pas wayahe sempit, pas wayahe pas wayahe lapang, pas wayahe melarat, atau pas miskin, pas sugih, pas kalau merak ngapunten nggih Pak Bu, aku urang ngerti pas sugih blegedu ki lho ya. Karena kenapa? Kita ini berinfak, bersedekah itu menghindari tolak bala. Yang kedua yaitu Allah itu akan menggantinya dengan infak sedekah kita ini. Ada yang ngomong ini bahaya ini kula niku Kyai Hadi Sakdulah menjelaskan orang yang berinfak itu ada yang menjelaskan ditambahi 70, 770.000 dan lain-lain. Nah, kok enak aku ki ngono. Dan selanjutnya yaitu orang yang menahan amarah
Lek pas wayah enek perdebatan, lek pas wayah enek perdebatan kudu ngamuk, maka wis menengo. Lek iso ngene iki karo ngomongi aku dhewe cah yo an, karena aku dhewe iki yo angel nglakoni yo an. Yaitu menengok. Ya termasuk ngomongin kula. Kula ki kalem-kalem ya berusaha untuk menahan marah atau sabar. Wallah ma'asobirin. Yaitu kita harus menahan amarah. Ben suasanane iki menjadi tenang ngono ta. Lek pangga anu otot-otot, otot-otot ya apa ya namanya otot-otot. Pangga ingin mengutamakan pendapat, nah pangga pengen aku kabeh pengen aku kabeh, terus dari marah-marah, engko suasana kan tidak menjadi tenang. Selanjutnya yaitu kita ini harus memaafkan kesalahan orang lain. Ini waktu niki yo wis wayahe to, wis wayah ngisa. Sik Pak aja aden sik ya. Ngapunten nggih Pak. Kita ini harus memaafkan kesalahan orang lain karena kalau orang itu melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja itu juga mengandung juga diminta pertanggungjawaban kita ketika di akhirat. Lek pas mati juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan Allah itu mencintai kebaikan. Wes ngoten mawon ji Pak Bu niki lek ceramah ki ngebut. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.